Bapak Yahweh memberkati. Ya, saya mengajak kita semua tepuk tangan, berikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Ya. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Jadi semua punya wajahnya harus bersukacita. Ya, hari raya Purim, hari raya yang bersukacita. Sukacita karena Bapak Yahweh selalu menyertai kita. Ya. Oke Bapak Ibu, di saat ini kita akan mendengarkan Daftar Elohim dengan materi yang saya ambil, judulnya Tangan Tersembunyi yang Meluputkan. Ya, kita akan baca dari dua pembacaan dalam kitab suci yang terambil dari Mazmur 18 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Bapak Yahweh. Yahweh adalah bukit cadasku dan benteng pertahananku dan pelepasku, Elohimku, batu cadasku, aku berlindung padanya, perisaiku dan tanduk keselamatanku, menaraku yang tinggi. Aku akan berseru kepada Yahweh yang layak dipuji, maka aku diselamatkan dari musuh-musuhku. Pembacaan yang kedua di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian firman Bapak Yahweh. Tetapi Elohim adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Ya, Bapak Ibu, dua pembacaan ini mengartikan kita untuk kita pahami bahwa berada dalam perlindungan Bapak Yahweh sesuatu yang luar biasa. Kalau sampai saat ini Bapak Yahweh masih melindungi kita, ya, masih menjaga kita, bahkan kita masih bisa menghirup udara segar karena kasih karunia Bapak Yahweh, ya, karena anugerah Bapak Yahweh yang tiada terkira. Kita mau balas Bapak Yahweh dengan apa? Kalau bukan dengan penyerahan kehidupan kita secara total kepada Bapak Yahweh. Ya, karena ini hari raya Purim. Ya, mungkin kita sudah lupa atau mungkin banyak yang sudah belum terlalu mengerti kenapa ada hari raya Purim. Ya, dia bukan salah satu dari 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Ya, dia salah satu dari 3 perayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi disetujui oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berkenan, ya. Salah satunya hari raya Purim. Apa itu hari raya Purim, Bapak Ibu? Ya, hari raya Purim, Bapak Ibu. Kalau untuk kekristenan, tanya orang Kristen, banyak yang tidak mengenal hari raya Purim itu apa. Ya, ya. Perayaan hari raya Purim ini dilakukan oleh bangsa Israel atau umat Yahudi pada tanggal 14 bulan Adar untuk memperingati terbebasnya bangsa Israel dari pembantaian seorang pejabat tinggi di Kekaisaran Persia pada zaman Raja Ahasveros, yaitu Haman bin Hamedata orang Agag. Ya, jadi kita merayakan hari raya Purim ini karena kasih karunia Tuhan Yesua. Nah, karena kita memiliki status yang sama dengan orang Yahudi, ya, kita dianggap dan sudah menjadi Israel rohani, ya. Oleh karena itu, apapun yang dirasakan oleh umat Israel, ya, atau umat Yahudi, kita pun merasakan, ya. Dan hari ini, mulai dari kemarin, ya, tanggal 13 sampai masuk di 14 di bulan ini, bangsa Israel juga merayakan hari raya Purim atau hari raya yang penuh dengan sukacita. Kita selaku Israel rohani, kita juga turut bersukacita atas pembebasan bangsa Israel, ya, di tanah Persia. Ya, Bapak Ibu, kita akan melihat kalau Bapak Ibu baca di kitab Ester, ya, kitab Ester itu tidak terlalu panjang, kalau tidak salah ada 10 pasal kalau tidak salah, ya. Itu menceritakan dan menggambarkan betapa bangsa Israel pada zaman itu
ya, bangsa Israel pada zaman itu di abad ke-5 sebelum Masehi di Kekaisaran Persia, ya, ketika bangsa Israel hidup dalam pembuangan setelah kehancuran bait suci yang pertama di Yerusalem. Ya, itu dia punya latar belakang. Kenapa sampai bangsa Israel itu ada di tanah Persia? Kalau sekarang Persia Bapak Ibu kenal itu negara mana? Siapa yang tahu? Bangsa Persia. Irak dan Iran. Tapi orang biasa bilang Iran yang mendominasi bangsa Persia, ya. Jadi saat itu bangsa Israel menjadi bangsa yang terbuang di sana. Nah, Raja Ahasveros memerintah dari ibu kota Susan, lalu ia mengawini si Esther ini, ya, Ratu Esther, karena seorang wanita Yahudi yang dia menyembunyikan identitasnya selaku wanita Yahudi. Karena pada saat itu Raja Ahasveros itu dengan tanda kutip memecat Ratu Wasti, ya, karena pada saat lagi pesta dia memanggil Ratu Wasti, tapi Ratu Wasti menolak untuk datang. Nah, itu mendatangkan murka daripada si raja. Lalu kemudian raja membuat sebuah pengumuman untuk mengumpulkan semua wanita-wanita yang ada di lingkungan kerajaan Persia, ya. Kalau mau lihat Persia itu Bapak Ibu, saat itu dia sebuah kerajaan yang terbesar di dunia, karena dia punya bangsa-bangsa jajahan, ya. Tanahnya itu meliputi 3 benua, dari Asia, Amerika sampai di Afrika. Dia punya. Jadi sungguh sangat besar. Saat itu kerajaan yang paling besar adalah kerajaan Persia di bawah pemerintahan Raja Ahasveros, ya. Jadi dia mengumumkan untuk mencari satu orang wanita atau perempuan yang bisa menggantikan Ratu Wasti. Nah, pada saat itu mereka dari kaum Yahudi mengajukan si Esther ini, ya, karena Esther memang seorang yang cantik jelita, lalu kemudian dia didandangi sedemikian rupa, lalu kemudian raja seleksi demi seleksi, ya. Nah, siapa sangka Bapak Ibu, kalau Ratu Esther itu, si Esther ini, dia bisa terpilih, ya, semua karena dalam perencanaannya Bapak Yahweh. Dari sekian wanita, dari sekian perempuan yang ada, mungkin ya beribu-ribu bahkan berjuta-juta, ini mau kawin dengan raja, siapa yang tidak mau, ya? Yang kawin dengan pangeran saja mau, apalagi kawin dengan raja, pasti semuanya mau. Nah, tapi dari sekian banyak perempuan, mata raja cuma tertuju pada Esther, ya, karena dia sangat cantik, sangat rupawan, sehingga raja punya hati itu langsung tertambat kepada si Esther, dan kemudian mengangkat si Esther menjadi ratu dalam kerajaan Persia, menggantikan Ratu Wasti, ya. Nah, dalam perjalanannya Bapak Ibu, singkat cerita, ada seorang petinggi dalam kerajaan, ya. Dia namanya Haman, ya, yang memang anti Yahudi, anti Israel, benar-benar anti Israel, tidak suka dengan Israel. Ya, kenapa? Karena pada saat itu dia sangat marah kepada si Mordekai. Nah, Mordekai adalah sepupu Esther yang mengasuh Esther. Lalu si Mordekai ini yang menolak untuk membungkuk, menghormati si Haman ini, ya. Karena Haman ketika diangkat kedudukannya oleh si raja, lalu kemudian dia merasa sombong, merasa tinggi hati, ya. Lalu kemudian dia memerintahkan semua orang bahwa ketika dia jalan itu orang harus tunduk, seperti seorang raja jalan semua harus tunduk. Nah, dia juga mau seperti raja. Tapi saat itu satu-satunya yang tidak tunduk itu si Mordekai, sepupunya si Esther, ya. Dia biasa duduk di depan pintu gerbang kerajaan. Dia tidak mau tunduk. Nah, itu menimbulkan kemarahan daripada si Haman. Si Haman sangat membencinya. Apalagi tahu bahwa Mordekai itu adalah seorang Yahudi atau bangsa Israel. Kemudian timbul api amarah. Nah, dia kemudian mencari dan merencanakan jahat pemusnahan massal, ya, pemusnahan massal umat Yahudi saat itu,
Ya, tidak dijelaskan dalam kitab Ester berapa banyak jumlah umat Yahudi yang ada di dalam pembuangan di Persia. Ya, tapi diperintahkan semuanya dibunuh, tidak ada tinggal satupun. Ya, lalu kemudian ketika mereka undi jatuh pada bulan tanggal 13 bulan Adar. Nah, lalu kemudian berita itu disebarkan sampai di 3 benua bahwa pada bulan 13 bulan Adar itu akan dilakukan pemusnahan massal bangsa Yahudi. Ya, jadi bangsa Yahudi ini Bapak Ibu memang dari dulu sudah dibenci. Ya, dari dulu sudah dibenci. Makanya kenapa Bapak Ibu kalau kita dibenci oleh karena nama Tuhan ya karena memang dari dulu. Ya, firman juga sebutkan seperti itu. Engkau akan dibenci oleh karena nama. Ya, jadi sampai di pembuangan bangsa Israel itu tidak meninggalkan Tuhannya. Dia tetap menyembah Bapa Yahweh karena dia punya Tuhan. Ya, nah itu yang membuat Haman juga tidak senang dengan bangsa Yahudi saat itu, dengan bangsa Israel saat itu. Kemudian merencanakan pembunuhan. Nah, perencanaan pembunuhan massal ini Bapak Ibu bukan saja di zaman dulu, zaman Nazi pun, ya, zaman pemerintahan Hitler. Bangsa Yahudi, kalau kita ingat peristiwa Holocaust, ya, Holocaust, itu direncanakan 11 juta orang Yahudi di seluruh dunia akan dibumi hanguskan dan dimusnahkan. Tapi yang terrealisasi cuma 6 juta orang yang dibunuh saat peristiwa Holocaust. Ya, jadi memang dari dulu orang Israel selalu diincar untuk dibunuh. Bahkan sampai sekarang terus dibenci. Bila perlu bangsa Israel, ya, tanahnya dihancurkan. Bahkan mungkin sampai akhir zaman bangsa Israel tetap dibenci. Ya. Nah, di situ ketika ada perencanaan pemusnahan massal oleh si Haman kepada umat Yahudi, ketika mereka keluar ada pembicaraan itu, si Mordekai ini mendengar karena dia duduk di depan gerbang istana. Jadi dia mendengar pembicaraan itu. Nah, ketika mendengar pembicaraan itu, namanya kita punya bangsa, ya pasti kita akan bertindak. Dia kemudian pergi melaporkan kepada Ratu Ester, sepupunya atau anak asuhnya. Nah, setelah melaporkan kepada Ratu Ester, lalu Ratu Ester memerintahkan untuk semua umat Yahudi saat itu berpuasa, termasuk Ratu Ester berpuasa selama 3 hari. Ya, jadi tidak makan, tidak minum, benar-benar berpuasa hanya untuk bagaimana Bapa Yahweh menyelamatkan bangsa Israel saat itu. Ya, nah bahkan Ratu Ester pun mengambil resiko untuk menemui Raja Ahasuerus, karena dia punya aturan kalau raja tidak panggil jangan coba-coba menghadap. Kalau menghadap tanpa dipanggil oleh raja ya pasti dibunuh. Mau salah atau tidak salah, mau itu seorang ratu pun, mau itu dia punya anak pun, kalau tidak dipanggil oleh raja, menghadap pasti dibunuh. Tapi dengan kuasa Bapa Yahweh, ya, dengan doa dan kuasa dari umat Yahudi, dari si Ratu Ester, ketika Ratu Ester itu datang kepada raja, dia datang dengan dandanan yang sangat-sangat cantik, dengan minyak-minyak yang baunya sangat harum. Dan ketika datang apa yang terjadi? Raja mengulurkan tongkat emasnya menerima Ratu Ester. Ya, nah bahkan raja pun bertanya, apa yang engkau mau? Jadi apa yang diminta Ratu Ester saat itu pasti diberikan oleh raja. Nah, singkat cerita, Ratu Ester kemudian membuat sebuah pesta untuk raja dengan mengundang juga si Haman. Nah, pada saat itu, di saat pesta itu, si Ratu Ester melayani raja dengan sangat baik. Lalu kemudian raja bertanya, apa yang engkau minta? Ratu Ester menceritakan semua bahwa ada perencanaan pembunuhan untuk dia punya umat, dia punya bangsa Yahudinya. Lalu kemudian raja bertanya, siapakah yang merencanakan itu? Lalu si Haman yang ada duduk dekat dia, si Haman ini kemudian si Ratu Ester menunjuk bahwa inilah orangnya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu di bulan 13 bulan Adar itu, si Haman sudah memerintahkan prajuritnya untuk membuat tiang gantung.
Dan pada saatnya tiang gantung itu dia yang digantung, ya. Dan itu menjadi tanda kemenangan bangsa Yahudi, ya. Di situ menjadi tanda kemenangan bangsa Yahudi. Awal mulanya perayaan Purim itu, ya. Raja mengeluarkan dekret baru yang memungkinkan orang Yahudi untuk membela diri. Jadi pada tanggal 13 bulan Adar orang Yahudi berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi raja memberikan kebebasan kepada bangsa Yahudi. Siapapun musuh dia dibunuh. Bayangkan, ya. Raja kasih kebebasan luar biasa. Ya bukan karena rajanya, karena saat itu Bapak Yahweh yang berkuasa. Lalu pada tanggal 14 Adar, satu hari sesudahnya, bangsa Israel merayakan hari sukacita yang dikenal dengan perayaan Purim. Jadi itu latar belakang kita melaksanakan dan membuat perayaan Purim itu, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Israel bersukacita karena terlepas, ya, dari belenggu si Haman yang untuk memusnahkan umat Yahudi, mereka bersukacita, kita juga bersukacita, ya, karena kita sudah dietimkan menjadi Israel rohani, ya. Begitu tangan yang tersembunyi, ya. Makanya judul tadi, tangan tersembunyi yang meluputkan, ya. Jadi ada suatu tangan yang punya kuasa besar yang meluputkan bangsa Israel dari pemusnahan secara massal, Bapak Ibu, ya. Kita akan masuk lebih dalam karena ada 3 tokoh utama di sini, yaitu Mordekai, Haman, dan Ester, ya. 3 tokoh kunci dalam cerita tentang terjadinya perayaan Purim ini. Yang pertama Mordekai, ya. Mordekai adalah salah satu tokoh utama di dalam kitab Ester, ya. Ia memainkan peran kunci dalam kisah penyelamatan bangsa Yahudi dari rencana pembunuhan massal yang dilakukan oleh si Haman, salah satu petinggi di kerajaan Persia, ya. Mordekai ini salah satu keturunan dari Kis. Kis adalah bapak dari Raja Saul, raja pertama di Israel, ya. Kis, dia punya anaknya itu Saul, raja pertama di Israel. Nah, Mordekai ini adalah sepupunya atau pamannya dari si Ester. Jadi ketika orang tua dari si Ester meninggal, maka Mordekai yang mengasuh si Ester seperti anaknya sendiri, ya. Kemudian dia membesarkan si Ester. Nah, yang menarik dari Mordekai ini, Bapak Ibu, yang kita tarik pelajarannya dari Mordekai, bahwa Mordekai tidak tunduk pada perintah yang bukan sesuatu yang kebenaran, ya. Dia tidak tunduk kepada si Haman yang memerintahkan setiap orang harus tunduk, yang dia tahu bahwa itu tidak benar, dia tidak tunduk. Nah, sama seperti kita. Beberapa tahun yang lalu kita seakan-akan seperti orang yang keras kepala, ya, yang tidak mau tunduk kepada pemerintah. Bukan tidak mau tunduk, tapi itu bukan hal yang benar, ya. Kalau biasa orang berkilah, ya, orang mencari alasan bahwa pemimpin itu dari Tuhan, yang kalau pemimpin perintahkan harus ikut. Tapi bayangkan kalau pemimpin suruh masuk jurang, apakah Bapak Ibu masuk jurang? Ya pasti tidak maulah, iya kan? Nah, kita juga seperti begitu, tidak mau tunduk, bukan karena tidak taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin yang tidak benar, kita tidak bisa tunduk, apalagi berseberangan dengan firman, ya. Nah, itulah sifat karakter Mordekai yang tidak mau tunduk, ya. Nah, sifat ini juga Bapak Ibu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, ya. Bersyukur kita yang ada di sini, kita punya sifat seperti Mordekai. Tapi di luar sana banyak orang yang karena berbagai alasan akhirnya tunduk, walaupun dia tahu bahwa itu bukan hal yang benar. Dia tunduk-tunduk saja. Istilahnya asal Bapak senang, ya. Yang penting Bapak senang, Bapak perintahkan apa saya ikut, ya. Nah, begitu pula Bapak Ibu, kita punya petinggi-petinggi gereja, ya, gembala-gembala gereja yang dalam tanda kutip takut dan tunduk kepada hal-hal yang tidak benar. Bahkan untuk menyuarakan nama Bapa Yahweh di dalam Yesua, nama Tuhan yang benar saja, mereka takut, ya. Mereka tunduk kepada dunia, mereka takut lapar, mereka takut jemaatnya lari, mereka takut diusir, mereka takut dipecat dari organisasinya.
Itu yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenapa Bapak Yahweh berkenan atas kita di saat ini? Karena kita tidak tunduk, kita tetap menyurahkan nama Bapak Yahweh, apapun resikonya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca di kitab Ester, tidak ada nama Tuhan di situ. Tidak ada tertulis satupun nama Tuhan di situ. Benar-benar tersembunyi. Ya. Tapi apakah Tuhan sembunyi dari mereka yang mencabuli? Tidak. Tuhan tidak sembunyi. Justru Tuhan menampakkan kuasanya yang sangat besar pada saat itu. Itu menjadi gambaran yang tersembunyi bagaimana Bapak Yahweh menyelamatkan bangsa Israel, ya, meluputkan umat Yahudi dari pembunuhan secara massal, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memiliki kekuatan iman, ya. Kita harus berani seperti si Mordekai. Kita berani menunjukkan identitas kita. Kita tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi, ya. Oh, kita ini penyembah Bapak Yahweh. Ketika orang tanya, oh sudah, kita punya Tuhan. Tuhannya siapa? Nyatakan itu kepada orang. Jangan lagi sembunyi-sembunyi. Anda punya mulut, ya, kita suarakan supaya Bapak Yahweh juga tahu bahwa inilah anak-anakku. Kalau kita tidak berani menyatakan nama Bapak Yahweh, di Samayim nanti juga Tuhan Yesus tidak akan mengakui kita. Tapi kalau kita di dunia ini kita mengakui Tuhan kita adalah Bapak Yahweh, maka di Samayim juga kita diakui Bapak Yahweh sebagai anak-anaknya. Yang berikut Bapak Ibu, si Haman ini, si otak, ya, otaknya di sini, ya. Haman hatinya berubah ketika posisi jabatannya dinaikkan sebagai seorang yang terpandang dan punya kuasa di kerajaan Persia, ya. Dia ingin dipuji, bahkan dianggap gila hormat si Haman ini. Nah, itu juga yang terjadi bagi kebanyakan orang saat ini, ya. Ketika ekonominya masih pas-pasan, ya, ketika dia masih menjadi orang yang biasa-biasa, ya, ketika dia masih menjadi rakyat jelata, oh sopannya luar biasa, ya. Dapat orang di mana saja dia seperti semut, pasti bercengkrama, ya, pasti bersalaman. Nah, tapi ketika ekonominya mulai dinaikkan, kedudukannya mulai dinaikkan, ya, pekerjaannya mulai ditingkatkan, ya, dia diberkati oleh Bapak Yahweh, maka dia punya pemikirannya mulai berubah, ya. Dia mulai menjadi sombong, dia mulai menjadi merendahkan orang lain, dia mulai menjadi tidak peduli dengan orang lain, ya. Kalau istilah bahasa Ambon, labilah kabilah. Tahu Bapak Ibu labilah kabilah? Lapar bicara lain, kenyang bicara lain. Itu yang banyak terjadi Bapak Ibu, ya. Banyak para pejabat sekarang, dulunya mungkin biasa ketika masih menjadi orang-orang biasa, minum kopi sama-sama, ya, kemudian bercandaria bersama-sama. Tapi ketika mulai menjadi pejabat, ketika langgar dengan mobil, kacanya mulai dinaikkan, ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu saja, pengalaman saya juga begitu, ya. Teman-teman saya banyak yang dulu kita sama-sama, ya, makan satu piring, tidur satu bantal, tapi ketika mulai menjadi pejabat, mulai melupakan teman-temannya. Nah, itulah karakternya si Haman. Orangnya yang sombong, ketika mulai dinaikkan kedudukannya, dinaikkan pangkatnya, dia mulai semena-mena terhadap orang. Ya, dia mulai tidak memikirkan kepentingan orang lain, yang penting kepentingan dirinya sendiri, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi, ketika Bapak Ibu dinaikkan status ekonominya, ya, dinaikkan kedudukannya dalam jabatan, dalam pekerjaan, ya, Bapak Ibu harus tetap rendah hati, ya, harus tetap menundukkan diri, harus tetap punya karakter sama seperti saat belum dinaikkan kedudukannya, ya. Karena biasa orang jatuh itu bukan dengan cacian dan makian, orang jatuh itu dengan sanjungan dan pujian. Ketika Anda sudah berada di atas, oh disanjung-sanjung. Ketika Anda jatuh, orang yang menyanjung Anda tidak akan peduli dengan Anda, ya. Seperti salah satu cerita ada angin topan, angin tornado, dan angin sepoi-sepoi. Pernah dengar cerita itu? Mereka bertiga ini berusaha untuk menjatuhkan si monyet dari ujung pohon. Si tornado dengan kekuatan anginnya, dia berusaha untuk menjatuhkan, oh tidak jatuh karena monyetnya
memegang dahan yang sangat keras. Begitu pula dengan angin badai semua. Begitu berusaha untuk menjatuhkan si monyet, tidak bisa jatuh. Tapi monyet dijatuhkan dengan angin sepoi-sepoi. Karena kenapa? Ketika angin sepoi-sepoi, maka monyet pun mengantuk dan jatuh. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi monyet. Maksudnya begini Bapak Ibu, jangan sampai ketika kedudukan kita sudah di atas, kita dipuji, disanjung-sanjung, itu membuat kita jatuh. Tapi ketika kita di atas, kita melihat orang di bawah, pasti jauh kan? Jangan sampai kita memandang orang jauh dan rendah di bawah. Karena orang di bawah juga memandang kita kecil di atas. Ya, kalau kita di atas, kita memandang orang kecil di bawah. Orang di bawah juga memandang kita kecil di atas. Jadi apapun keadaan saudara, ketika Tuhan mulai memberkati saudara, ketika Tuhan mulai menaikkan pangkat saudara, ketika Tuhan mulai membangkitkan ekonomi saudara, tetap rendah hati. Rendah hati kepada manusia, terutama kepada Tuhan. Ya, Saul jatuh karena kesombongan, Bapak Ibu. Bangsa-bangsa Israel punya raja-raja yang berkuasa, jatuh juga karena kesombongan. Jadi jangan sampai kita jatuh karena kita tinggi hati, karena kita punya karakter yang tidak mau tunduk diri. Ya, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang bisa tunduk diri, karena itu yang layak di hadapan Bapa Yahweh. Nah, di dalam 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan, namun siapa yang bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Yahweh. Sebab bukan orang yang memuji diri sendiri, dia itu teruji, melainkan dia yang Yahweh puji. Jadilah biarlah Bapa Yahweh yang mengakui kita. Sebab kalau manusia yang mengakui kita, yang memuji kita, belum tentu dia puji dengan setulus hati. Bisa jadi dia adalah seorang penjilat. Ya, orang penjilat itu kan puji-puji terus, dia punya bos, puji terus, puji. Padahal hatinya tidak seperti itu. Biarlah kita bermegah di dalam Bapa Yahweh. Biarlah Bapa Yahweh membuat kita dipuji oleh Bapa Yahweh. Siapa yang bisa lawan kita? Ya, kalau Bapa Yahweh sudah membuka jalan untuk kita, ya, sudah membuat kita menjadi orang besar, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Ya, dan saya percaya semua pasti dilindungi oleh Bapa Yahweh. Tidak ada yang bisa mengambil pekerjaan saudara. Ya, tidak ada yang bisa menjatuhkan saudara. Kalau memang jatuh, itu karena saudara-saudara tanya diri sendiri, kenapa saya jatuh? Ya, tapi saya percaya semuanya pasti diangkat oleh Bapa Yahweh. Yang berikut, si Ratu Ester. Ya, Ester nama aslinya dari Ibrani yaitu Hadassah. Nah, dia punya nama Ibrani itu Hadassah, Ratu Ester ini. Ester adalah nama Persia yang kemungkinan berasal dari kata Setare yang berarti bintang. Ya, kenapa bintang Bapak Ibu? Karena dari sekian banyak perempuan, mata Raja Ahasuerus terlihat hanya kepada dia, si bintang yang berkilau itu. Ya, dari mungkin jutaan perempuan yang ada, tapi mata raja hanya tertuju pada Ratu Ester atau Hadassah. Nah, nama Ester juga terkait dalam bahasa Ibrani yaitu Sater, yang berarti tersembunyi atau tersembunyi oleh Tuhan. Ya, ini bisa merujuk pada bagaimana Ester merahasiakan identitasnya sebagai seorang Yahudi di istana Persia. Jadi sekian lama Ester menyembunyikan. Pada saat dia diangkat jadi ratu pun dia tetap menyembunyikan. Dia tidak bilang ini saya bangsa Yahudi. Dia tidak bilang, dia tetap menyembunyikan dia punya identitas. Ya, karena nanti pada waktunya seperti yang tadi, raja bertanya baru dia menjawab untuk menyelamatkan dia punya bangsa. Nah, perubahan nama ini melambangkan perjalanan dari seorang gadis Yahudi dari orang biasa menjadi ratu yang menyelamatkan bangsanya. Ya, jadi Bapak Ibu, biasanya kalau bangsa Israel di pembuangan pasti mencomot nama dari tempat itu, dari budaya situ. Ya, ya sama seperti yang saya jelaskan di sini. Daniel diganti nama menjadi Belsasar. Kemudian Hananya diganti nama menjadi Sadrak. Lalu kemudian Misael diganti nama menjadi Mesak. Lalu kemudian Asaria diganti nama menjadi Abednego. Lalu kemudian dalam tulisan-tulisan dalam kitab suci terjemahan yang baru
di dalam lembaga Alkitab Indonesia dikenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, yang tidak diganti cuma Daniel, tidak diganti dengan Belsasar. Tapi mereka bertiga ini namanya diganti. Jadi akhirnya orang ketika kita bilang nanya Misael dan Azaria, orang tidak kenal itu siapa. Padahal itu nama asli mereka. Yang orang kenal adalah Mesak, Sadrak, dan Abednego. Ya, jadi itu nama-nama berhala yang dipakai di dalam setiap mereka ketika terjadi pembuangan. Ya, dimanapun pasti diganti nama. Nah, Bapak Ibu, Ratu Ester, kita juga dapat mencontoh dari Ratu Ester. Dia seorang yang bisa melawan arus. Ya, artinya dia bisa melawan titah raja, dia bisa melawan perintah raja. Kenapa yang saya bilang melawan arus dan melawan perintah raja? Ya karena raja punya perintah, kalau tidak disuruh menghadap, jangan menghadap. Ya, resikonya pasti tetap mati. Tapi dia tetap menghadap, dia berani melawan titah raja. Dia berani bukan karena dia berpikir, oh saya harus segera menyelamatkan, bukan. Tapi karena dia berpikir, yang di belakang dia ini adalah Bapak Yahweh. Ya, Tuhan yang perkasa, Yahweh El Gibor. Ya, sehingga dia jalan ketika menuju ke istana, dia tidak takut. Wong dia punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang besar, pasti raja tunduk. Apapun perintah raja, apapun risikonya, pasti raja tunduk. Ya, nah itulah si Ester. Jadi ketika dia mendengar kabar dari Mordekai untuk adanya pembantaian secara massal oleh si Haman, maka yang tadi saya katakan, dia menyuruh semua orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Ya, jadi Bapak Ibu menghadapi segala persoalan, ya, jangan kita lihat itu sebuah hal yang biasa-biasa saja. Mungkin itu sebuah ujian, tapi kita juga perlu berdoa dan berpuasa, ya, sehingga kita bisa melawan roh-roh yang bukan datang daripada Bapak Yahweh. Karena roh sekarang itu roh yang sangat kuat mempengaruhi kita. Kalau kita juga tidak kuat dengan roh daripada Bapak Yahweh, kita bisa tenggelam dan jatuh. Ya, karena itulah perbanyak belajar untuk kita berpuasa dan kita juga berdoa bersama-sama. Supaya di dalam kehilat Yahweh El Gibor Ambon, kita saling menguatkan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, mental Ratu Ester ini, ya, membuat kita menjadi lebih hidup. Ya. Karena dengan tindakan Ratu Ester, sekian juta umat Yahudi yang ada di Persia itu tidak jadi dibunuh. Jadi ada kehidupan yang terus terpelihara. Bapak Yahweh punya rencana itu tidak akan pernah batal, Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin Bapak Yahweh kasih dia punya umat itu musnah, tidak mungkin. Bahkan ketika tinggal sedikit pun pasti ada muncul bibit-bibit baru dari Israel yang Tuhan percayakan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, entah itu nabi, entah itu ada yang lain, hakim-hakim, tapi itu mereka diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel, ya, dengan kuasa daripada Bapak Yahweh. Nah, oleh karena itu di dalam perayaan Purim menjadi perayaan yang sukacita bagi orang Yahudi karena terbebas dari pemusnahan massal yang dilakukan oleh Haman. Ya, begitu luar biasanya Bapak Yahweh menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel, kalau tidak salah dalam sejarah, ketika dia di pembuangan di Persia kurang lebih 400 tahun, kurang lebih. Ya, kita Indonesia dijajah oleh Belanda menurut sejarah 350 tahun, tapi sebenarnya tidak 350 tahun. 350 tahun itu dihitung ketika VOC masuk. Ya, lalu mereka mulai menghitung dari zaman VOC masuk. Perdagangan dengan Belanda itu mulai masuk. Tapi zaman penjajahan itu kira-kira cuma sekitar 10 tahun atau 20 tahun. Ya. Nah, itu sejarah-sejarah yang harus kita ketahui. Bangsa Israel ini di pembuangan itu berulang-ulang kali. Kenapa? Karena itu teguran bagi mereka. Kadang-kadang mereka itu keras tempuk, sehingga Bapak Yahweh harus tegur. Ya. Pembuangan di Babel, pembuangan di Persia, pembuangan di tempat-tempat lain, sering terbuang itu bangsa Israel. Sampai kembali ke tanah Kanaan pun
sekarang tidak dianggap bahwa itu mereka punya tanah. Karena kenapa? Mereka tuh dibuang di sekeliling tempat, sehingga ketika kembali ke tanah airnya itu tidak diakui. Bahkan sampai sekarang banyak bangsa yang tidak mengakui bangsa Israel. Ya, karena itu. Nah, kita belajar kenapa terjadi pembuangan. Ya karena keras kepala. Bapak Ibu, kalau kita keras kepala, tidak mau melakukan kebenaran, pasti Bapak Ibu dibuang dalam tanda kutip. Ya. Jadi jangan sampai terjadi demikian. Kita merubah pola hidup kita merubah karakter kita, ya, supaya tetap berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Jangan kita menjadi orang-orang yang terbuang, ya, tapi kita menjadi orang-orang yang diluputkan dari masalah, orang-orang yang terus diberkati oleh Bapa Yahweh. Ya, di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, ya, di dalam Bapa Yahweh Dia adalah kekuatan kita. Di dalam Bapa Yahweh ada pertolongan bagi kita, ya. Di dalam kesesakan apapun, di dalam masalah apapun, Bapa Yahweh, tangan Bapa Yahweh ada untuk menyelamatkan kita. Ya. Dan itu dikatakan sangat terbukti. Ya, kalau tidak terbukti dia bukan Tuhan dong. Ya, tapi karena sangat terbukti janji Bapa Yahweh dari Abraham, Ishak dan Yakov sampai sekarang juga kita nikmati berkat itu. Ya. Nah, di zaman sekarang ini Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kita terlena dengan posisi-posisi kita. Banyak anak-anak kita yang jatuh, ya, karena tidak kuat tahan ujian. Banyak hal yang menjadi alasan banyak orang beralih iman dari kepercayaannya kepada Bapa Yahweh. Ya, kenapa harus saya katakan itu? Karena godaan-godaan dunia itu sangat kuat, Bapak Ibu. Kalau tidak tahan, maka kita juga terbawa dengan arus dunia ini. Mau pilih yang enak atau mau pilih yang susah? Kadang-kadang orang pilih yang enak, tapi menuju kepada kebinasaan. Orang tidak mau bersusah-susah karena ada di dalam Tuhan, karena ada di dalam Bapa Yahweh. Nanti takut dibenci, takut dikeluarkan, ya. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang mau lihat? Ya, itu kan orang kan kebanyakan kan kayak gitu. Nanti kalau terjadi apa-apa, siapa yang mau lihat? Ya, yang lihat Bapa Yahweh. Kenapa kita harus mengharapkan manusia? Ya, di dalam kesulitan kita yang tadi dikatakan, dalam kesesakan pun, ya, pasti Bapa Yahweh tolong, jadi tidak perlu takut. Nah, banyak yang beralih iman karena satu, Bapak Ibu, kadang-kadang karena dibantu, karena ditolong oleh orang yang tidak seiman dengan kita. Lalu berpikir bahwa pertolongan itu datang dari orang itu. Lalu kemudian mengikuti kepercayaan orang itu. Banyak yang terjadi. Bahkan para pendeta pun beralih kepercayaan karena itu. Banyak orang, umat Kristiani juga, beralih kepercayaan karena itu. Karena dibantu, karena ditolong. Tapi mereka tidak berpikir bahwa yang menolong mereka melalui orang-orang yang tidak seiman itu Bapa Yahweh. Ya, Elia saja dibantu makan oleh burung gagak. Ya, burung yang bagi kita itu burung tidak baik lah. Ya, tapi Tuhan berkenan. Tapi apakah Elia terus kemudian beralih kepercayaannya? Kan tidak. Jadi jangan sampai kita ditolong oleh orang yang tidak seiman dengan kita, lalu kita beralih kepercayaan. Ya, kita tetap mempertahankan iman kepercayaan kita sampai akhir. Ya, yang kedua, setan itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah. Ya, ketika dia mencobai seseorang, kemudian tidak berhasil, dia tidak lari dari Bapak Ibu. Dia tidak lari, dia ngintip. Ya, ketika ada celah dia masuk lagi. Jadi jangan pernah membuka celah untuk si setan. Misalnya, contoh, ya, kita berteman. Kita ini kuat dalam Bapa Yahweh. Ya, kita berteman. Teman kita mengajak kita untuk pergi ke tempat yang bukan penyembah Bapa Yahweh. Yang di tempat itu tidak menyebut nama Bapa Yahweh dalam Yesua. Tapi karena saya ulang dan karena tidak enak dengan teman, lama-lama kemudian beralih iman kepercayaan. Ya, nah itu kadang-kadang yang kemudian membuat kita punya iman goncang. Jangan sampai teman kita marah kita, teman kita benci kita, ya sudah kita pergi sama-sama sajalah. Ya, tapi itu hal yang sangat tidak baik di mata Bapa Yahweh. Karena kenapa? Engkau sama saja, engkau sementara menyangkal Bapa Yahweh.
Di dalam Bapak Yahweh saja. Yang di luar itu ilah-ilah bangsa asing. Itu adalah berhala-berhala. Lain daripada Bapak Yahweh. Ya. Yang berikut, ada orang yang beralih iman kepercayaan karena perkawinan, karena pacaran. Ya. Takut kehilangan kekasih hati, takut kehilangan istri, takut kehilangan suami, lalu kemudian alasannya yang penting Tuhan lihat hati. Ya, itu hati Anda yang bobrok, bukan Tuhan lihat hati. Itu kemauan kedagingan Anda, bukan kemauannya Tuhan. Ya. Nah, itu cara licik si setan untuk mengangkat kita yang sudah berada di tempat yang keselamatan kekal masuk kepada jurang kebinasaan. Jadi kalau kita tidak cerdik, ya, kita tidak punya hikmat, gampang kita terjerumus. Ya, anak-anak muda yang belum kawin, ya, dari tempat ini saya mengingatkan, pilihlah kita punya teman hidup yang sejalan, sehati, terutama seiman. Ya, sebab kalau tidak seiman, nanti jalannya robek itu kaki. Satu jalan ke kanan, satunya jalan ke kiri. Ya, perkawinan itu cuma satu kali. Ya, jadi kalau jalan terus satu-satu. Nah, kita harus menguatkan kita punya iman. Dengan apapun, Simpson hampir saja dibunuh karena jatuh cinta kepada Delilah. Ya, ya jangan kita seperti Simpson karena lihat Delilah cantik dengan rayuan manisnya dan segala macam, akhirnya jatuh. Ya, bersyukur di saat-saat terakhir Tuhan masih berkenan terhadap Simpson. Lah jangan kita seperti itu. Di saat-saat terakhir baru kita mengakui Tuhan. Ya sekarang kita mengakui Tuhan, sampai akhir kita tidak mengakui Tuhan bahwa Bapak Yahweh adalah Tuhan kita. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada orang yang juga meninggalkan iman kepercayaannya karena ancaman. Ya, karena dipaksa, yang meninggalkan iman kepercayaannya. Mau ikut atau tidak ikut tidak makan. Tidak ikut pasti dibunuh. Iya kan? Nanti pasti juga akan terjadi pada masa anti Hamasiyah. Tidak ikut ya tidak makan. Tidak ikut ya pasti disiksa. Saat itu kita semua di sini beriman, kita tidak ada di tempat itu pada saat itu. Ya, kita sudah rapture sama-sama. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan Bapak Ibu. Persiapan hati kita, persiapan iman kita. Ya, kita punya iman harus sama seperti Mordekai. Kita punya iman harus sama seperti Daniel. Ya, kita punya iman harus sama seperti Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, walaupun dalam ancaman apapun, walaupun dalam ancaman untuk dibunuh, ancaman untuk masuk dalam gua singa, ancaman untuk masuk dalam dapur api, tetap beriman bahwa Bapa Yahweh itu Tuhan kita, tidak akan pernah lalai. Ya, iman kita sampai akhir. Itu yang kita pertahankan Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita tetap bersuka cita. Kalau sekarang dalam masalah, ya tetap bersuka cita. Ya, itu cuma ujian. Di hadapan Bapak Yahweh, masalah itu kecil. Dan kita harus memandang masalah itu kecil. Seperti Bapak Yahweh juga memandang masalah itu kecil dan bisa menyelesaikan masalah kita. Ya. Nah, Haman itu selalu berusaha untuk menghancurkan Mordekai. Ya. Ini seperti cara Satan untuk melakukan setiap hari menjatuhkan mental orang-orang yang mencintai Tuhan. Ya, sama seperti saat ini mungkin banyak orang membenci Israel. Ya, tetapi dalam kitab suci sudah ditegaskan, siapa yang mengutuki Israel dia akan dikutuki, dan siapa yang memberkati Israel dia akan diberkati. Jadi Bapak Ibu, Israel bukan bicara soal bangsa saja, soal satu negara saja, ya, tapi suatu bangsa, umat pilihan Bapak Yahweh. Ya, nah kita karena percaya kepada Tuhannya bangsa Israel, ya, dan kita percaya walaupun kita dibenci, kita dikutuki orang, mentahkan semua itu kepada orang yang membenci kita, ya, orang yang mengutuki kita, supaya apa? Semuanya berbalik kepada orang itu, jangan kena kepada kita, ya. Tuhan sudah memilih kita. Siapa yang mengutuki kita, dia akan dikutuk. Siapa yang memberkati kita, dia akan diberkati, Bapak Ibu, ya. Nah, ingat Bapak Ibu, di zaman akhir ini pasti Bapak Yahweh akan mendemonstrasikan kuasanya luar biasa. Amin. Percaya Bapak Ibu?
Di tahun ini kita akan melihat kuasa Bapak Yahweh itu berlaku atas kehidupan pribadi Bapak Ibu, ya, keluarga Bapak Ibu, maupun dalam lingkungan pergumulan Bapak Ibu. Ada kuasa Bapak Yahweh yang akan Bapak Yahweh demonstrasikan. Nanti kita lihat satu-satu akan alami, ya, kesaksian-kesaksian itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu percayalah bahwa Bapak Yahweh itu begitu mencintai kita, ya, dan kita juga harus mencintai Bapak Yahweh. Kalau ada masalah, katakan Bapak Yahweh, aku bersuka cita. Haleluya, pujilah Yahweh, ya. Kita bersyukur dalam masalah kita, karena dengan masalah kita iman kita bisa teruji, ya. Dengan masalah kita iman kita bertumbuh menjadi kuat. Dengan masalah kita pasti kita lebih dekat dengan Bapak Yahweh, ya. Nah, Bapak Yahweh tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita juga tidak pernah meninggalkan Bapak Yahweh. Jadi jangan menolak nama Bapak Yahweh atau menyanyiakan nama Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, ya. Karena saya mau katakan, tidak ada yang akan masuk kerajaan Samayim kalau tidak percaya kepada Bapak Yahweh, ya. Karena pemilik Samayim satu-satunya Tuhan cuma Bapak Yahweh dalam nama Yeshua. Tidak ada Tuhan yang lain yang punya Samayim atau sorga, ya, yang punya cuma Bapak Yahweh. Jadi jangan pernah meninggalkan Bapak Yahweh, karena itu adalah keselamatan kita, ya. Kalau kita meninggalkan Bapak Yahweh sama seperti kita menyerahkan diri, mari kita datang ke neraka, ya. Tapi kalau kita terus mempertahankan nama Bapak Yahweh, terus beriman kepada Bapak Yahweh, bahwa Bapak Yahweh punya kuasa kepada kita, ya, yang akan menaikkan derajat kita menjadi lebih tinggi, ya, memperbaiki ekonomi kita menjadi lebih baik, berkah yang terus berlimpah-limpah bagi kita, itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Dari tempat ini Bapak Ibu, saya berdoa bagi semua kehilat Yahweh Egibor Ambon, ya, diberkati oleh Bapak Yahweh, ya, dalam perekonomiannya, diberikan kesehatan yang baik, tapi tetap rendah hati kepada Bapak Yahweh sampai akhir kita rapture. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.